Kita mulai ya, jam 8. Di surah apa kita? Halaman 9. Dari 203 aja mulainya ya, biar di atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sadaqallahul azim. Ayat 214 itu. Coba sedikit kita tadabbur ya. Am hasibtum an tadkhul jannah, apakah kamu mengira mau masuk surga? Walamma yatikum, padahal belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalu min qablikum, perumpamaan orang-orang yang datang sebelum kalian. Jadi dulu pernah ada orang yang diuji juga sama Subhanahu wa taala. Jadi ternyata masuk surga itu tidak mudah. Di sini ya diuji. Masatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi diuji dengan sesuatu yang membuat mereka putus asa. Bahkan di sini wazulzilu, digoncang, segoncang-goncang. Ini Palestina lah sekarang ya, Palestina. Hatta yaqul, sampai ar-rasul, rasul sendiri, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersama rasul,
bilang tuh, mata nasrullah, ini kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Lihat aja yang di Palestina, ini kan sudah setahun 8 bulan kurang lebih ya. Hampir 2 tahun. Enggak berhenti, terus saja. Kalau kita berada di sana sejak awal Oktober sampai sekarang, mungkin kita akan bilang begini, kapan ini Allah akan nolong kita? Karena selama setahun lebih, kaum muslimin di seluruh dunia yang hatinya terikat dengan Palestina mendoakan. Yang haji mungkin mendoakan, yang sedang puasa mendoakan, yang sholat malam mendoakan. Sehingga dengan terus-terusan ujian ini yang tidak selesai, Israel didukung Amerika lagi, jadi nambah kencang Israelnya. Bukan hanya dia doang kan, dibantu sama Inggris, dibantu sama Perancis, dibantu dengan negara-negara yang lain. Orang-orang beriman mungkin mengatakan, mata nasrullah, ini kapan kemenangan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan? Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Kalimat qarib ini artinya kan dekat. Dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pasti terjadi dekat, sekalipun jauh. Ini kan sudah setahun, kata kita mendekat langsung sih, gitu kan ya. Langsung kita kata mungkin besok lagi, itu dekat gitu. Ini udah setahun, hampir 2 tahun kok Allah bilang dekat. Jadi istilah dekat itu sesuatu yang pasti terjadi, itu dekat gitu. Jadi nasrullah itu pasti akan terjadi itu. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya Allah yang tahu kapannya. Yang jelas Allah katakan dekat, artinya pasti terjadi. Kayak kiamat. Kiamat sudah dekat katanya kan? Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Padahal ketika ayat turun itu kan pada masa Nabi itu. Pada masa Nabi ke kita saja udah berapa tahun sekarang, tapi Allah bilang dekat katanya. Kiamat dekat. Makanya kata para ulama ada kaidah dalam bahasa Arab itu kullu atin qarib. Sesuatu yang pasti terjadi maka itu dikatakan dekat gitu. Jadi ketika Allah katakan pertolongan semua dekat, artinya pasti Allah akan menolong tapi pada saatnya. Jadi ending itu udah tahu kita dari Al-Quran ini. Nggak mungkin Israel menang, nggak mungkin Amerika menang, nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Sekarang saja nih kalau kita lihat dari sisi militer, Gaza sudah menang. Kenapa menang Gaza? Karena sudah selama setahun lebih mereka digempur, nggak nyerah-nyerah. Yang digempurnya lemah, yang menggempurnya kuat gitu. Ini yang kuat sudah setahun bikin mati itu. Berarti yang lemahnya lebih kuat daripada yang kuat. Sebenarnya udah kalah sebenarnya. Harusnya makan sehari udah nyerah, udah habis. Ini udah setahun lebih, entah kapan. Sekarang pertempuran masih terus berlangsung. Yang namanya apa ini? Israel, dia tidak ada yang nembakin tentara kayaknya. Jadi korban itu sipil semua. Jadi ribuan orang itu mungkin hampir 100.000 sekarang sipil semua, sipil aja. Mereka nggak ada tentaranya datang kemudian tentara Hamas habis gitu, nggak ada. Datang ke perkampungan sipilnya habisin atau dari atas dibom semuanya. Makanya tidak ada tempat yang aman di Gaza sekarang. Sekalipun ada bendera PBB, bom semuanya gitu. Karena PBB juga ompong sekarang mah. Kalau korbannya kaum muslimin nggak akan mungkin. Tapi kalau korbannya Nasrani satu aja umpamanya, sedunia ramainya luar biasa. Insya Allah sesuai dengan firman Allah ini janji Allah akan innatul qarib, akan datang. Tapi kawan wal bisawab, tapi akan datang. Setiap yang akan datang itu Allah katakan dekat. Kiamat akan terjadi, Allah katakan dekat. Tapi maksudnya sudah 1000 tahun lebih ke kita sejak Quran turun ya, tapi akan terjadi. Dan kita jangan sampai hati terputus dengan Palestina. Minimal sholat itu kita ingat, habis sholat atau kita berdoa kapan saja kita doakan mereka, jangan lupakan. Baik, lanjut dulu ya. Ini karena ada ayat ini jadi teringat Palestina. Enggak, silakan satu-satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitu juga. Ya. Kutiba alaikumul alif lam qamariyah kita mat tabi'i wa huwa kurhul lakum idgham bil gunnah kum izhar sapawi wa asa mad jais munfasil anta ihfa halki rahu mat tabi'i sayau idgham bi gunnah wa huwa khairul idgham bil gunnah lakum izhar sapawi wa asa majais munfasil an ihfa halki antu ihfa hakiki tuhibbu matabi sayau idgham bi gunnah syahrul lakum idgham bil gunnah kum izhar sapawi wallahu lam jalalah tafkhim ya'lamu wa antum ihfa halki tum ihfa hakiki tum izhar sapawi la matabi ta'lamun mat aril sukun. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون Kenapa? Lamnya jangan qat saja. Lamnya harus ada. Qat. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yas'alu matobi'i anis syahri alif lam syamsiyah syahril alif lam qamariyah ro matobi'i kita matobi'i lil ihfa hakiki fi mad aril sukun kul kita matobi'i lu ihfa hakiki fi matobi'i kabir mad aril sukun wasodun idhar halki ansa ihfa hakiki bimatobi'i billahi lam jalalah tafhim wa kufur tarkik ya wa kufrum iklab bihi matsilah sugro wa alif lam qamariyah jidil alif lam qamariyah kharamat tabi'i wa ikhrama tabi'i ahlihi masilah sugro min idhar halki akbaru inda ihfa hakiki dallahi mad jalalah lam jalalah tafhim
Wal alif lam qamariyah akbaru mina alif lam qamariyah wala matobi'i yaza matobi'i lu matobi'i yuqa matobi'i lu matobi'i nakum idhar safawi hatta matobi'i yaruddu matobi'i kum idhar safawi adi ihfa hakiki di matobi'i kum idhar safawi ini stata matobi'i mad ali disukun matobi'i wa mayyar ihfa hakiki iya ya idghamnya idgham bila guna idgham biguna yar tadid minkum iya qalqalah sugro minkum ihfa hakiki kum idhar safawi di ihfa hakiki di mad tabi'i hi mad sila sugro wa huwa ka mad tabi'i firu ihfa hakiki fa ulaika mad wajib mutasil habitat a'ma mad tabi'i luhum idhar safawi fid alif lam samsiyah ya mad tabi'i wal alif lam qom iya dun idhar mutlak ya mad tabi'i wal alif lam qamariyah amad badal khirat enggak ada tuh ya wa ulai mad wajib mutasil asha mad tabi'i bud alif lam samsiyah nar mad adil sukun hum idhar safawi fi mad tabi'i ha mad tabi'i kha mad tabi'i lidun khalidun mad adil sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Inna nun gunnah musaddadah alladhi lam samsiyah di mad tabi'i amanu mad badal nu mad tabi'i wal alif lam samsiyah di mad tabi'i ha mad tabi'i jaru mad tabi'i waja mad tabi'i hadu mad tabi'i fi mad tabi'i sabi mad tabi'i lillah lam jalalah tarkik ulaika mad wajib mutasil yarju mad tabi'i rahmatallah lam jalah tarkik tafhim wallahu lam jalah tarkik. Satu lagi mad lil sukun. Yang mana? Oh iya. Rahmatallah mad lil sukun. Ya. Wallahu mad jalah tafhim ghafu mad tabi'i rur idgham bila gunnah rohim mad arid disukun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa matafi'u قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله. Kalau berhenti gimana? Ada fa, ada waw. Qulil afwa. Nah, di situ ada ini enggak? Waqaf enggak? Tanda waqaf? Ada. Ada ya. Nah, coba kalimat di mana? Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Nah, jangan berhenti af. Kalau af berarti di fa, sedangkan ada satu lagi hurufnya. Nah, gimana caranya? Huruf waw itu kan huruf monyong. Nah, mau dimonyongin mulutnya. Qulil afu. Qulil af. Jadi kayak afau. Au-nya ada au. Af. Qulil afu.
afu. Ya, tapi bukan afu fa-nya didomain. Af ketemu dengan waw kan? Waw itu monyong. Karena kalau nggak monyong af ini gitu, tapi kan afu. Tapi jangan dibilang afu, jangan fu, tapi au. W afu. Kulil afu. Di monyong. Kalau kita bilang huruf waw kan monyong. Afu. Ya. Afu. Innal ladzina amanu berarti afu. Karena kalau W huruf W umpamanya mulut yang nggak monyong gimana? Kalau bahasa Indonesia bisa aja kali ya. W gitu bisa ya. Tapi kalau bahasa Arab dia wa wi wu jadi au. Afu. Ya, tapi kalau agak sulit, lanjutin. Ya. Jadi prinsip kita berhenti di akhir huruf. Kayak wal fajr, jangan dibaca wal fajr doang. Kan banyak yang kedengarannya wal fajr, walayalin as. Wal fajr, walin asyar kan di ra ujungnya. Ya, kayak gitu. Jadi cara baca itu kan ada 3 bentuk mulutnya. Ada yang datar, itu untuk huruf-huruf tipis. Ada yang biasa aja huruf-huruf tebal. Ada yang monyong itu huruf waw. Huruf waw sebenarnya dia masuknya ke datar sebenarnya waw itu ya. Tapi waw itu dengan domah sama dia mulutnya monyong. Biar apa? Biar tidak masuk ke bunyi o, lao, tapi lau. Itu kan udah monyong. Af. Ya, kalau af jadinya kok doang. Ini afu. Ya. Atau seperti ujungnya ya, terkadang ujungnya ya. Kayak aduun, berarti dia adu gimana? Adu, monyong kan? Adu. Kalau nabi, an-nabi, karena ya mah datar dia cara bacanya. An-nabi, adu, ya afu. Allah misal. Lanjut. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألوا مطبئين عن الخمر لم قمرية خم itu kam izhar safawi wal maisir alif lam Komariah kul fi hima fi matobi'i matjais mufasil munkabir ikhfa hakiki bi matobi'i ru idgham biguna mana matobi'i fi'ul linnas gunnah musadadah wa ismuhuma akbar madjais mufasil min naf'ihima min gunnah musadadah idgham bi gunnah ihima ma matobi'i wa yas'alu matobi'i ma matobi'i za matobi'i yunfiqu ikhfa hakiki ku matobi'i kulil alif lam qamariyah afu kaza matobi'i likayubayyinu yubayyinullahu idgham biguna nullaha lab jalalah tafkhim lakumul aya lam qamariyah bentar yubayyin idgham idgham biguna ya ada idgham di situ. Hah? Kalau idgham harus ada nun. Oh iya. Mati. Nah, itu enggak ada kan? Yubayyinullah. Enggak ada. Ya, nabar aja. Kalau nabar itu kan ya. Itu tasdid.
Oh jadi bukan ini ya? Ya, lanjut. Bukan idgham ya. Lakumul ayah ya matabi'i la'allakum ishar sapawi tatafakkarun mad adli sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dunya wal akhirah. Fi dunya wal Ditekan di dalnya. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhallituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufasida minnal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Fidun alif lam komar alif lam samsiah ya matbi dun nanti ketemu ya dalam satu kata. Idhar mutlaq yang matbi wal alif lam komariah ya la a mad badal hiro wa yas'alu luna matbi naka anil alif lam komariah tama matbi ma matbi kul islahul lahum isla matbi hul idgham bila guna hum idhar safawi khair madlin wa in takha ifa hakiki kha matbi litu matbi hum idhar safawi fa ikhwanukum fa matbi wa matbi nukum idhar safawi wallahu tamjalah takhim ya'lamu alif lam komariah mubsida minna alif lam komariah muslihi walau lau matbi sya walau laulin sya'a wal wajib mutasir Allahu wanjalah tafhim la'anatakum idhar safawi inna guna masadada Allahu lam jarah tafhim azi madbi zu hakim zun hakim mad alif disukun. Zunnya apa? Zunnya idhar halqi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا Panjangan tanya. Dua harakat aja. Hatta yu'minu. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
wala la matabi'i tan kihu tan ihfa hakiki kihul alif lam qamariyah musrika ka matabi'i hatta matabi'i yu'min idgham gunnah musaddadah wala amatum idgham bi gunnah mu'minatun idhar halki khairum idgham bi gunnah mim musrik idgham bi gunnah musrikati nabar ini ya idgham li gunnah walau a'jabatkum idhar sapawi wala matabi'i tun ifa hakiki tun kihul alif lam qamariyah musriki ki matabi'i hatta matabi'i yu'minu nu matabi'i wala ab qalqalah sugro wal abdum idgham bi gunnah mu'minun idhar halki khairum idgham bi gunnah mim idgham bi gunnah musrikiu idgham bi gunnah walau a'jabakum idhar sapawi ulai mad wajib mutasil yad'u yad idgham qalqalah sugro matabi'i ilan nar alif lam samsiyah nar mad alif sukun wallah lam jalalah tafhim la matabi'i yad'u yad qalqalah sugro mad zaiz munfasil ilal jannah ilal alif lam qamariyah jannah gunnah musaddadah wal alif lam qamariyah magfirati bi iznih wa yubayyinu nabar a mad badal ya matabi'i hi mad sila sugro linnas gunnah musaddadah na matabi'i la'allahum hum idhar sapawi yatadzakkarun mad arid disukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahis qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahis wala taqrabuhunna hatta yadhurna wala taqrabuhunna hatta yadhurna wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alu matabi'i anil alif lam samsiyah alif lam qamariyah mahis matarik li sukun kul huwa adza kul huwa adzan ifatiki fa tajilun alif lam samsiyah ni idgham bi nisa mad wajib mutasil fil alif lam qamariyah mahis matarik li sukun wala matabi taqa qalqalah sugro rabu matabi hunna syayada hatta matabi atau qalqalah sugro hurun wa idza matabi tatahharna fa'tu matabi hunna musyayada min idhar halqi haisu amarakumullah lam jalalah tafhim matabi'i matarik disukun inna guna musyayada nallaha lam jalalah tafhim matabi'i yuhib ta alif lam
samsiyah tawa matobi bi matobi na wa yuhibbul alif lam qamariyah mutatohirin mat arid sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna si'tum wa qaddamu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum mad wajib mutasil kum ishar safawi arsul lakum idgham bila kunah kum fa ishar safawi fa tu matabi'i harsakum ishar safawi anna kunah musyaddadah matabi'i si'tum ishar safawi wa qad qalqala sukra qad qaddi ya wa qaddimu matabi'i li anfusikum ifa hakiki sikum isar safawi wattaqu matabi'i wattaqullah lam jalalah tafkim wa'lamu wajja ismum fasil annakum gunnah musyaddadah kum isar safawi idgham bi gunnah idgham mimi ya idgham mimi ya la matabiku matari disukun wa basyiril alif lam qamariyah mu'minin matari disukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Wala matabi'i taj qalqala sugro Allah lam jalalah takhim hurdatal idgham bila gunah ma matabi'i kum idhar safawi ang ifa hakiki tabarru ru matabi'i watattaku matabi'i watuslihu matabi'i bainan guna musadadah bainan nas matari disukun wallahu lam jalalah tafhim sami matabi'i un idhar haki alim matari disukun ya. Baik, terakhir kita di materi ro ya. Sudah paham belum? Ya. Ro itu 38. Ya, jadi ro itu sama dengan lafaz Allah. Lafaz Allah itu ada hukum tipis dan tebal kan? Atau bahasa Arabnya tafhim dan
tarkik. Kapan itu tafkhim lafaz Allah? Kalau sebelumnya fathah dan dhammah. Kapan kasroh? Kapan tipis? Kalau sebelumnya kasroh. Begitu juga ro. Tapi ro kondisi ada dua. Kondisi saat dia sukun, kondisi saat dia fathah. Yang jadi patokan saat dia fathah patokannya. Sukun ngikutin. Kalau ro-nya fathah berarti dia tafkhim. Kalau ro-nya dhammah berarti dia tafkhim. Kalau ro-nya kasroh berarti dia tarkik. Nah, bagaimana kalau ro-nya sukun? Ngikutin yang tadi. Kalau sukun sebelumnya fathah berarti tafkhim. Sukun sebelumnya dhammah tafkhim. Sebelumnya kasroh tarkik gitu. Sekalipun ada sukun sebelumnya di tengahnya, sukun fathah berarti ikut ke tafkhim. Sukun dhammah berarti ikut ke tafkhim. Jadi patokannya itu adalah fathah dengan harokat. Jadi patokannya adalah harokat. Ya. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Pokoknya kita tahu harokatnya terserah, pokoknya belakangnya ngikutin aja gitu. Kalau dia sukun. Ya. Tapi ada pengecualian. Nah, di halaman ke-8 ya. Kamu udah selesai kan? Ya ini kita baca ya. Yang halaman 38. Sudah. Ya. Ada qirtas menyerat yang di garis bawahi. Qirtas, kir, sukun, sebelumnya kasrah. Harusnya dia harus apa? Harusnya tarkik. Karena sebelumnya kasrah kan? Tapi kan depannya huruf to, maka ro-nya tebal. Qirtas. Ya. Bagaimana cara mentipiskan dan menebalkan? Mulutnya aja. Kalau ditarik tipis, biasa tebal gitu aja. Wa irsoda juga sama ya. Dia sukun kasroh ya. Sebelumnya kasroh harusnya tipis, tapi depannya huruf sod, huruf tebal, jadinya sod. Ya. Sama dengan firqah. Firqah juga sama ya. Sama dengan mirsad. Ada dua mirsad. Nah begitu. Ini pengecualian. Kemudian juga yang masuk pengecualian adalah ro sukun didahului oleh hamzah wasol. Hamzah wasol, hamzah yang ada huruf shad kecil, tapi itu hanya ada di Quran Timur Tengah ya. Mungkin Quran Indonesia tidak ada. Nah, lihat di garis bawahi kalimat inirtabtum. Inirtabtum. Ini kalimat inirtabtum, ro-nya kan sukun. Sebelum sukun ada apa? Kasroh. Harusnya sesuai dengan kaidah tadi tipis dia. Tapi karena di tengahnya ada hamzah wasol, maka di sini tebal. Ini rotabetum. Karena apa ini? Di sini ada hamzah wasol ya. Jadi potongan hamzah wasol betul. Hamzah wasol potongannya. Sekalipun hamzah wasol adanya di awal, coba lihat di nomor 2 tuh. Ada kalimat irji'u. Irji'u. Di sini kasrohnya tidak ada, maka disebut dengan kasroh arid. Kasroh arid itu asalnya kan enggak ada kasroh, kemudian tiba-tiba dikasih kasroh karena ada di awal dia. Nah, ini juga tebal. Irji'u, bukan irji'u, bukan irji tapi irji'u. Ya. Rabbirhamhuma. Sebelumnya kasroh, tapi karena dia ada hamzah wasal maka tebal. Sama juga limanir tadha, ya, limanir tadha, dan rabbirji'u. Sama juga amir tabu. Nah itu. Ini beberapa kalimat yang diawali ro sukun tapi sebelumnya hamzah wasal. Nah ini. Bisa paham ya? Ada juga kalimatnya alladzi irtada, irji'. Ini rutabatum illa man irtada. Ini bisa seperti itu. Bisa dipahami maksudnya? Jadi pengecualian itu satu,
Apa pengecualiannya? Untuk pengecualian yang sebelumnya kasroh. Pertama ada hamzah wasol dan setelahnya ada apa? Huruf isti'la atau huruf tebal. Jadi ada yang setelah hamzah wasol, ada yang ra sukun, punten. Ada yang setelah ra sukun, ada yang sebelum ra sukun. Kalau setelah ra sukun itu huruf isti'la setelahnya ya. Tapi kalau sebelumnya ada hamzah wasal. Nah itu. Bayang tidak? Nanti kalau praktek. Tipis tebal mah ini kan tipis dan tebal. Sama dengan dengan lafaz Allah ini mah hurufnya. Tapi kalau huruf yang lain ada istilah huruf tipis, huruf tebal itu beda lagi itu mah. Huruf tipis, huruf tebal. Ro ini dia bisa tipis, bisa tebal. Kalau huruf-huruf yang lain khusus huruf tipis, huruf tebal kan udah misah dia mah. Tapi ro bisa dua. Kalau huruf yang lain kan kayak sod tebal doang, ba tipis doang gitu. Tapi untuk ro bisa tipis, bisa tebal. Artinya bisa mulutnya biasa aja, bisa ditarik mulutnya. Kapan itu? Kalau sebelumnya fathah dhammah berarti tebal, sebelumnya kasrah berarti tipis gitu. Atau dia sukun, ngikutin itu aja. Sebelumnya apa? Ngikutin itu. Maka dia tipis atau tebal. Mau kita baca ini atau sudah difahami? Kalau difahami sudah tinggal praktek saja sebenarnya. Jadi tebal itu bentuk mulutnya. Ya. Tipis juga bentuk mulutnya. Khawatir kita kebingungan, tebal diapain mulutnya? Nah, pokoknya. Ya, ngikutin dari pelajaran pertama di buku 1 itu. Di buku 1 kalau masih ingat, huruf tipis, huruf tebal, tipis, datar, tebal biasa mulutnya. Jadi tinggal bolak-balik sedikit-sedikit aja. I, ro, iro. Iya. Karena kalau mulutnya biasanya ir, jadi kurang sempurna. I, ir, ya. Baik, masuk ke langsung aja ke materi berikutnya, waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida. Ini materi tajwid. Ada istilah waqaf dan ibtida. Nah, kita harus paham apa arti waqaf, apa arti ibtida. Waqaf itu artinya berhenti, kemudian nafas. Kemudian apa arti ibtida? Mulai lagi gitu. Kan kita kalau lagi tilawah habis nafas nih, berhenti. Nah, namanya waqaf tuh. Terus pas kita mulai lagi namanya ibtida. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah kapan kita berhenti dan di mana kita mulai lagi. Ini berhenti sambil nafas. Kalau nggak nafas, saktah namanya. Ini materi yang sebenarnya sangat berat materinya. Cuma karena hanya sedikit yang kita kenalkan, ya jadi ringan. Kenapa? Karena untuk mengetahui materi waqaf ibtida ini, kita harus punya ilmu alat, ilmu nahwu sharaf, harus paham. Ada yang pernah belajar nahwu sharaf? Pak Adil pernah? Belum pernah dulu, Pak Yang? Iya. Ada isim, fi'il, huruf, mubtada, khabar, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, fi'il amar, fi'il nahi dan seterusnya. Ibtida artinya mulai. Jadi setelah kan lagi baca habis nafas, berhenti kan? Berarti namanya waqaf. Kemudian mulai lagi. Itu ibtida. Bisa mulainya langsung ke depannya, bisa mulainya balik lagi di belakang gitu kan. Kalau masih ada tandanya enak kita. Tapi ketika nggak ada tandanya itulah kita kebingungan mulai dari mana tuh. Nah, terus gimana biar benar? Harus tahu ilmunya. Pertama, kita bisa berhenti dengan baik kalau tahu maknanya. Masalahnya maknanya nggak tahu. Karena maknanya nggak tahu berarti berhentinya asal. Berhenti asal, mulai asal. Bagi orang yang faham bahasa Arab,
nggak enak ke kuping, kedengarannya nggak enak. Kayak orang Arab baca teks Indonesia dan koma titiknya nggak dipakai, pengen dia itu nggak enak juga ke kita kan. Begitu juga orang Arab ngedengar orang Indonesia baca Al-Quran umpamanya berarti di mana saja, boleh di mana saja. Itu ini penting dipelajari ya. Tapi di sini sedikit saja. Saya sedang nyusun OTW, masih belum kelar-kelar ini. Mengenalkan sedikit ilmu nahwu sebagai pembuka saja. Karena di sini disinggung ada jumlah mufidah, jumlah ghair mufidah. Kalau kita belum belajar nahwu agak bingung kita. Ya maka dari sini saya berusaha untuk nyusun sedikit sebagai pengantar untuk masuk ke materi ini. Tapi masih OTW belum selesai. Baik, apa-apa ya kita jelaskan saja. Waqaf ibtida ini atau waqaf ya, berhenti. Ini oleh para ulama sudah dibantu dengan lambang. Zaman Rasul kan belum ada lambangnya seperti apa. Kenapa belum ada lambangnya? Karena belum diperlukan oleh mereka. Karena mereka orang Arab asli gitu dan Islam masih di daerah situ sehingga belum diperlukan. Tapi ketika Al-Quran sudah menyebar kemana-mana dan banyak orang di luar Arab yang tidak tahu bahasa Arab baca Al-Quran, maka ini diperlukan. Ada tanda ya, sekalipun ini juga tanda beda-beda. Quran Indonesia dengan Quran Arab tandanya beda-beda. Tiap negara dia punya tanda dan punya berhentinya di mana. Makanya kok Quran Indonesia di sini ada waqaf, kalau di Arab kok nggak ada gitu. Kalau di sini ada tanda la, kalau di Indonesia nggak ada gitu. Ini ijtihad para ulama di setiap negara masing-masing. Guru saya pernah bilang ngomentari tanda waqaf yang ada di cetakan Madinah. Kata beliau, setelah saya teliti ada sekitar 50 kesalahan tanda waqaf di mushaf Madinah. Karena guru saya dia ahli tafsir dan ahli nahwu, jadi dia bisa mengoreksi gitu. Tapi karena beliau mungkin tidak masuk ke tim itu, jadi ini hanya sekedar komentar saja gitu. Karena beliaunya orang Syria. Jadi ini semua ijtihad. Dan ijtihad para ulama juga kan beda-beda kan. Artinya kalaupun ulama semuanya profesor umpamanya atau doktor semuanya, tetap saja dari sisi keilmuan kan beda-beda dia. Mungkin ada doktor yang nilainya 100, ada yang lainnya 80 gitu kan, tapi sama-sama dokter gitu. Ya yang pas-pasan mungkin. Iya, dokternya beda-beda. Ya. Kalau sekarang mungkin ijazahnya ada yang benar gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau yang ahli ini makan enggak tentunya ya. Yang jelas ada perbedaan. Tanda waqaf untuk memudahkan. Hanya saja terkadang ada satu ayat yang panjang gitu, mau tidak mau kita harus berhenti di tengah-tengah, itu masalahnya tuh. Kalau seandainya setiap wakaf yang dibuat oleh para ulama itu, napas kita sampai ke situ, enak kita kan. Cuma masalahnya kadang ada ayat yang agak panjang tuh. Gimana berlanjutnya, udah kehabisan napas kitanya. Nah di sini kita perlu tahu. Baik, kita mulai ke sini dulu ya, ke halaman 43. Kita kenalkan sedikit sekalipun mungkin agak sulit dipahami ya, karena terkait ya. Kalau kita nih huruf dikumpulkan jadi apa? Jadi itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab huruf jadi kalimat jadi paham? Jadi huruf jadi kalimat jadi jumlah. Bahasa Indonesia kalimat gitu. Ini beda istilah. Nah di sini kita nulis jumlah nih di dalam kotak nih bahasa Arabnya. Kalimat berarti beberapa kata tuh. Saya pergi ke pasar, itu kalimat kan? Nah jumlah ini kebagi dua tuh. Ada mufidah namanya. Mufidah itu sempurna. Jumlah ghair mufidah, tidak sempurna. Mufidah artinya sempurna, ghair mufidah
Contoh yang sempurna gimana? Contohnya saya pergi ke pasar. Sudah dipahami tidak? Paham, berarti sempurna dia. Orang masih menanya-nanya, pergi kemana kan? Nah ketika ada pertanyaan, berarti belum sempurna kalimatnya dia. Saya pergi. Orang nanya. Saya makan. Makan apa? Tapi saya makan nasi. Orang nggak akan nanya lagi. Kalau nanya mungkin di mana makannya? Sudah sempurna dia. Saya makan nasi. Sudah terdiri dari saya sebagai pelakunya, makan, saya makan nasi. Ini sempurna kalimatnya. Ada yang tidak sempurna tadi, atau satu kata tuh, kesempurna tuh. Saya makan, belum sempurna juga. Orang akan nungguin. Pasok maunya. Nah, baru orang paham. Ini disebut dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Dia paling tidak terdiri dari dua kata. Jumlah mufidah dua kata. Kalau satu kata nggak mungkin mufidah. Lama. Sekalipun terkadang ada satu kata secara zahir, tetapi sebenarnya dua kata dia. Seperti dalam bahasa Arab, ijlis, berapa kata ijlis itu? Satu kata kan? Satu kalimat ijlis itu. Kenapa orang paham gitu? Artinya ketika orang paham dengan kalimat itu, berarti sudah sempurna dia. Karena sempurna itu artinya pahami. Ijlis, tiba-tiba pada duduk dia. Berarti paham dia. Kenapa? Karena sebenarnya dalam kalimat ijlis, yang pertama ijlis, yang kedua anta. Ijlis anta. Harus makan, duduklah kamu. Enggak di ini kan. Duduklah, cuma satu doang tuh. Duduk orang paham. Jadi kata para ulama jumlah mufidah tidak gitu. Sekalipun tadi ada kalimat kelihatan seolah satu kata, tapi sebenarnya dia ada dua kata. Satu katanya masuk di situ. Nah di sini kalimat mufidah saya tulis di sini ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah ini isim, fi'il, huruf ini komponen untuk membentuk kalimat mufidah. Kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Kata sambung, contoh pergi ke pasar. Muhammad pergi ke pasar. Muhammad isim. Fi'il tuh. Ke huruf. Pasar isim lagi. Itu kalau kita kembali ke bahasa Indonesia. Itu pasti akan ada tiga komponen ini. Bisa komponennya cuma dua doang, seperti apa itu? Mesin itu indah, sudah sempurna kan? Dia tidak ada fiilnya, nggak ada kata kerjanya di. Seperti ini. Jadi komponen ini tidak harus ada gitu, tiga-tiganya sempurna. Ya, iya. Tapi ini komponen sebenarnya ini gitu, isim, fi'il, huruf. Nanti tidak semuanya harus ada. Terang dua juga sudah cukup, isim dengan isim gitu. Kemudian isim dengan fi'il, jalas, duduk gitu, udah. Duduk dua udah cukup. Tapi kadang ada juga perlu ya. Tadi itu pasar, berarti perlu kalimat huruf di situ. Ya. Nah, jumlah mufidah huruf gitu ya, yang bisa dipahami tentunya, dan disebut dengan mufidah secara lafaz nih. Ujungnya saya buat lafdun. Jadi sempurna tetapi secara lafaz. Kemudian ada yang tidak mufidah. Nah, di sini ada keterangan jumlah artinya kalimat. Ya. Jumlah mufidah, jumlah huruf artinya kalimat yang tidak sempurna tadi ya, sudah kita jelasin. Jumlah dalam bahasa Arab baik mufidah atau huruf mufidah tersusun dari ini lengkapnya ini gitu. Sekalipun tadi dua saja sudah bisa. Ada isim, ada fi'il, ada yang terdapat di tiga komponen ini disebut dengan susunan kalimat secara susunan kalimat secara lafaz. I'rab ada lafaz. Nanti akan ada secara makna.
Nah, berikutnya kita lihat di 44. Kita masuk ke Quran. Jadi di Quran itu jumlah itu ada 2 nih. Lihat. Berarti kalimat sempurna dalam Al-Quran. Jadi kalimat sempurna dalam Al-Quran ini ada mufidahnya ada 2. Ada secara lafaz, tadi ada secara makna. Lafaz itu artinya susunan kalimatnya pas, ada isimnya, ada hurufnya gitu kan, tadi itu. Secara lafaz istilahnya. Makna itu artinya, nah di sini ada qasas, artinya kisah, ahkam, hukum-hukum, sifat muttaqin, orang bertakwa umpamanya. Jadi secara makna itu secara kisah. Kan dalam Al-Quran itu isinya kan kisah-kisah, terkadang kan ya. Kayak Nabi Musa, umpamanya Nabi Musa ini dimulai dari ayat ini. Sempurna tuh. Itu dia sempurna secara makna berarti. Artinya kisahnya enggak terputus. Atau Allah menjelaskan tentang di ayat 1 sampai ayat kelima umpamanya surat Al-Baqarah tuh. Berarti ini sempurna nih secara makna dia. Jadi putus gitu. Ada juga hukum puasa. Ayat puasa itu ada di Al-Baqarah 1 7. Itu sempurna kan dia. Jadi satu tema dibahas itu. Jadi secara makna gitu. Dan lain-lain di sini karena pembahasan ayat juga banyak. Jadi ada secara susunan katanya, nahunya sempurna itu yang terdiri dari tadi itu ada objek umpamanya ya, ada pelaku. Orang sudah paham itu sempurna secara lafaz namanya. Tapi ada juga yang sempurna secara makna, artinya secara dalam Al-Quran kalimat tersempurna terbagi menjadi sempurna secara makna. Mufidah secara lafaz artinya sempurna dari sisi susunan kalimatnya. Sempurna dari sisi kandungan ayat seperti kisah-kisah, hukum-hukum, karakter golongan tertentu. Karena dalam Al-Quran itu kan ada penggalan-penggalan. Dalam satu surah itu kan banyak penggalan. Kalau kita melihat secara satu surat itu ya kita lihatnya, maka sempurnanya itu kalau selesai kisahnya. Ayat ini sampai ayat ini, ayat ini sampai ayat ini gitu. Itu namanya sempurna secara makna. Kalau belum selesai, berarti belum sempurna kisahnya, ya kan? Makanya dalam Al-Quran bagusnya itu kita hafalnya satu itu gitu secara sempurna, satu tema. Menghafal Quran ayat tentang puasa dari ayat 183 sampai 87, begitu hafalnya. Kita ayat 1 doang, ayat 1 dan 2 doang, karena masih ada ayat berikutnya kan. Terutama kalau imam yang nggak paham sih enak-enak aja gitu, nggak ada yang protes. Tapi kalau kemudian imam dia baca ayat kemudian selesai, nggak enak itu. Makanya bagusnya mulai dari ayat tema apa begitu ya. Dan setelah itu baru Allahu Akbar ruku. Itu enak kedengarannya gitu. Karena dia sudah sempurna secara maknanya. Jadi kandungan ayat itu. Nah, di sini kita lihat berikutnya ya. Minimal mukadimah dulu ya. Kemudian kita masuk ke wakaf. Wakaf itu ada 4. Tapi dilihat dari jumlah tadi. Tidak dari kalimat sempurna. Dari kalimat sempurna wakaf itu ada 3. 1 namanya wakaf. 2 namanya wakaf kafi. 3 namanya wakaf hasan. Itu dari kalimat sempurna. Yang tidak sempurna 1 doang namanya wakaf qabih. Wakaf qabih ini artinya wakaf jelek. Kalau cukup, hasan artinya baik,
Kalau qabih artinya jelek. Ya, artinya jelek. Ya. Qabih ini muncul dari jumlah yang tidak sempurna. Umpamanya nih sempurna. Alhamdulillah. Alhamdu berhenti. Lillahi rabbil alamin. Ya kan? Alhamdu sebenarnya diputus. Alamin dilanjutin sama dia. Tidak di satu kata tuh. Berarti kalimat alhamdu kalau diputus di situ. Kalau berhenti di situ namanya waqaf qabih. Waqaf qabih ini kalau di Quran yang lain akan dikasih tanda la. Gitu. Di situ. Karena kalau berhenti di situ masuk waqaf qabih karena belum sempurna ayatnya. Jadi setiap tanda la itu maksudnya di situ sempurna. Kalau berhenti di situ nantinya salah kita maknanya. Jadi kalau waqaf itu dia kaitan dengan makna. Jadi waqaf ibtida ini kaitan dengan makna. Tapi kalau makhraj, sifat huruf hubungannya dan dengan lafaz dia mah. Dengan kata-kata. Ini bagusnya makhrajnya pas apa enggak nih? Dibaca ikhfa apa enggak? Ini dia enggak ngurusin artinya kayak gimana. Tapi saat masuk waqaf ibtida indikator mana ayat yang terang di dalamnya itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kita dikatakan tartil tilawah kita, sifatnya kita paham, lafadznya ya, kemudian maknanya juga kita tahu, sehingga kita dikatakan at-tartil wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mengetahui huruf kemudian mengetahui waqaf. Nah ini ilmunya sebenarnya. Cuma ini hanya sekedar saja pengenalan sedikit ya. Jadi kita agak kesulitan untuk mempelajari secara sempurna karena harus punya ilmu nahwu saja pembahasannya sangat panjang sekali kalau semuanya. Ada ilmu nahwu kan berjenis. Nah, kalau di pondok mah ada kitab Jurumiyah. Kalau yang pernah belajar ya. Ada kemudian naik dikit ada Mukhtasar Jidan. Kalau di sini ini udah kitab kuning tuh udah tuh di ya nazam itu. Nanti ada Mulhatul I'rab, ada Mutammimah atau Mutammimah. Setelah Mulhatul I'rab ada Alfiyah Ibnu Malik. Itu ada 1000 bait. Jadi untuk ke situ kita itu perlu berpuluh-puluh tahun untuk menguasai itu. Ya. Jadi untuk mengetahui ke nahwu sharaf itu nahwunya saja ada berapa tahun. Dan kata para ulama orang yang paling tahu di mana berhenti itu ahli nahwu saja. Kalau bukan ahli nahwu nggak tahu deh. Jadi tapi jangan dikira orang Arab semuanya. Mereka juga mungkin kalau nggak belajar mah berhenti asal-asalan. Mereka juga asal-asalan. Iya. Seorang Arab mah ngerti Quran, nggak juga dia. Ya pernah kita sampaikan kan satu kisah itu di Masjidil Haram lagi tilawah. Di samping saya orang Arab lagi tilawah juga. Saya kan samping saya itu. Dia baca bi'sal ismu, gitu kan? Bi'sal ismu. Bilang, ya akhi, kata saya, la taqra hakata. Jangan bilang kayak gitu, kata saya baca kayak gitu. Iqra bi'sal ismu. Dia baca lagi bi'sal ismu. Saya bilang lagi gitu kan? Sampai 3 kali. Kalau orang Arab ini pas ketiga kali dia ngelihat ke saya, anta hafid katanya. Kamu hafid Quran katanya kan? Ya kata saya nggak perlu untuk mengetahui cara baca itu kan. Artinya orang Arab juga nggak otomatis dia ngerti semuanya. Nggak tahu. Termasuk juga begini. Nah, jadi kembali sedikit ya.
sempurna itu muncul wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan. Artinya kalau berhenti di sini kan sempurna dia, berarti nggak jadi masalah. Yang masalah adalah berhenti di kalimat yang tidak sempurna. Saya pas berhenti di sempurna apa enggak, itu dia masalahnya tuh. Karena kitanya nggak tahu masalahnya. Saat apa belum? Nah, kan kita nggak tahu tuh. Jadi itu jadi masalah. Jadi untuk mengetahuinya saraf dan juga bisa mengetahui artinya. Kalau tidak berarti ngikuti tanda wakaf aja. Kita baca ternyata jaraknya kejauhan, napasnya habis, terus gimana? Yaudah berhenti di mana saja gitu. Karena kita nggak tahu dari mana aja gitu. Mudah-mudahan sama Allah diampuni dosa-dosa kita. Karena kita nggak punya ilmunya. Yang akan dosa itu sudah tahu dilanggar, nah itu dosa. Tahu dilanggar. Tapi kalau nggak tahu mah, ya. Makanya sedang belajar terus. Kalau sedang belajar kan, sedang belajar juga kan, belum tahu kita. Tapi kalau sudah merasa cukup, ya dia itu dosa mungkin di situ ya. Saja karena wakaf qabih itu akan banyak, artinya setiap kalimat belum sempurna kita berhenti akan banyak. Ini diciptakan Madinah dibuang wakaf la itu nggak ada wakaf la. Saya lihat di Quran Madinah nggak akan ditemukan la itu nggak akan ada. Tapi di Quran Indonesia kayaknya ada. La itu artinya tidak, artinya tidak, jangan berhenti. Kenapa tidak akan dibuang gitu, tidak akan itu di Quran? Karena kalau dikasih itu akan banyak nantinya. Sedangkan tanda wakaf itu yang dalam Al-Quran itu bukan membatasi itu. Bukan berarti tanda wakafnya hanya segitu doang, enggak. Tanda wakaf itu banyak sebenarnya. Di mana saja kita bisa ngasih tanda wakaf. Cuma kalau dikasih tanda wakaf banyak tandanya nanti gimana kita mau baca banyak tandanya. Makanya untuk yang cetakan Madinah dibuang itu. Kemudian cetakan Indonesia masih ada gitu. Disisakan hanya berapa? Mungkin wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan yang ada tandanya. Nanti ada wakaf mu'anaqah, ada wakaf lazim itu. Mim itu kan, itu la nggak ada. Yang wakaf la nggak ada. Nah lihat, minimal kita bacakan dulu aja. Ada wakaf tam. Apa wakaf tam itu? Di sini laisa lahu alaqah. Laisa lahu alaqah, tidak memiliki kaitan. Dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya atau setelahnya, baik secara lafaz ataupun secara makna. Sudah sempurna dia. Artinya temanya sudah selesai. Kisahnya sudah selesai. Kalau kisah itu. Umpamanya kisah Nabi Musa dalam surah Asy-Syu'ara umpamanya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti kan nggak ada kaitan. Dari ke atas nggak ada kaitan, ke depan nggak ada kaitan. Udah sempurna kisahnya. Nah, itu disebut dengan wakaf tam. Kalau berhenti di akhir ayat, ada akhir itu udah sempurna. Tapi ada juga wakaf kafi ini. Dia sempurna tapi lahu alaqah, masih ada kaitan dengan sebelumnya. Contohnya apa yang ada kaitan itu? Kaitan secara makna. Artinya kalau secara makna berarti temanya belum selesai dia. Karena secara makna belum selesai kisahnya. Belum ya, tapi dia masuk ke babnya bab sempurna secara lafadznya, tapi belum secara makna. Kemudian di sini juga ada waqaf hasan, lahu alaqah lafadz makna. Jadi lafadznya masih ada kaitan, kemudian maknanya masih ada kaitan juga. Nah ini. Nah kalau tapi masih belum, masih di sini. Ada lambangnya sih. Ya. Baik, karena waktunya sudah jam 10 ya. Kita untuk memahaminya perlu press kayaknya ini. Ya, karena kalau sudah ya sudah pakai bahasa Arab, kemudian sudah ini. Nanti insya Allah kita ulas lagi ya. Biar agak press mungkin nanti masuk kita langsung materi ini. Quran diakhirkan pekan depan insya Allah. Karena kalau diakhirkan yang ini tadi itu udah
Ya, matanya udah ini. Baik, dulu subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.